Halo guys. Oke. Jadi di video kali ini kita tuh bener-bener pengen bikin cerita gitu aja ya. Tentang perjalanan kita menuju 1000 subscribers. Jadi seperti yang kalian juga udah tahu bahwa kita sudah mencapai 1000 subscribers. Kita juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang gitu ya. Jadi sekarang beribut sekali ya guys, karena di sana tuh lagi ada orang nikahan. Semoga suara kita terdengar guys dengan jelas. Jadi kita bakal bikin cerita perjalanan mencapai 1000 subscribers ini. Jadi sekarang saya udah siap untuk mau ditanya-tanya sama Pak Suami karena dia yang bertugas di video kali ini. Plus ini ditraktir ibu istri. Jadi gini teman-teman. Jadi kerasa betul dari 0 subscriber itu sampai 1000 subscriber itu wah. Iya benar banget sih. Dan perjuangan ya sayangnya. Dan mungkin Bi terlibat di waktu saya punya channel berapa subscriber ya? Mungkin sudah menjak 500 ya. Iya, 500 subscribers baru dia mulai terlibat, mulai bergabung. Jadi itu Bi mau tahu alasan kenapa sampai saya buat channel YouTube. Awal-awalnya tuh kayak gimana? Jadi alasan bikin YouTube itu pertama karena suka eksis di depan kamera. Wow. Iya sih. Dari kecil dia. Iya, suka eksis, kayak suka tampil di mana-mana gitu guys. Jadi pokoknya suka eksis, suka tampil. Terus awalnya tuh pokoknya perjalanan pertama bikin YouTube ini dimulai dari tahun 2019 di bulan April. Itu pertama kali bikin video, upload video ke YouTube, dan itu sebenarnya cuma iseng karena dia kan sering ke kantor, diriku sendiri di kamar. Jadi kayak nggak bisa diam dan langsung berinisiatif untuk pakai kamera handphone pada saat itu, terus nyender di jendela dan kemudian bikin video skincarean waktu itu. Jadi pada saat itu juga aku punya banyak sekali perlengkapan makeup, skincare dari Oriflame karena menjalankan bisnisnya juga. Nah daripada nganggur itu perlengkapan makeup dan skincare itu, maka aku berpikir bagusnya dibikin video aja gitu daripada dia nganggur. Nah itu awalnya. Tapi video pertama itu udah diriku hapus dari YouTube guys. Terus memang sih teman-teman, Yerni ini kita berdua sih setelah menikah itu kita punya komitmen sih. Sayang sama sih. Bahwa jangan sampai setelah nikah terus mematikan kreativitas kita masing-masing gitu. Misalnya Bi ke kantor, saya di rumah, jangan sampai saya punya kreativitasnya mati. Yang sebelum nikah bisa eksis terus, tahu-taunya nanti setelah nikah nggak eksis lagi, nggak bikin apa-apa lagi, hanya cuma di rumah. Nah itu yang iya benar-benar. Saya kepala kepotong ya ini karena ya udah pelontos ya. Hindari gitu teman-teman. Iya jadi terus, kayak gitu. Terus tantangannya kayak gimana bikin YouTube sampai bisa 1000 subscriber? Tantangannya banyak. Tantangannya itu lebih ke diri sendiri sebenarnya karena ini kan tidak ada yang mengatur. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk mengatur waktu, konsistennya, rajin bikin videonya gimana, kayak gitu-gitu. Nah jadi lanjut cerita yang tadi sayang ya. Jadi ketika awal banget mulai upload video itu bulan April 2019. Nah setelah itu mulai ada orang yang kayak waktu itu memang ya nonton masih sedikit sekali gitu, tapi ada yang suka gitu, walaupun cuma 1 orang itu sudah menjadi motivasi terbesar. Dan apalagi pada saat itu juga suami mulai support gitu untuk bikin, tapi dia cuma masih yang iya aja gitu toh. Nggak turun tangan langsung. Belum turun tangan langsung. Jadi video pertama itu April 2019. Jadi bulan April itu kayaknya cuma ada 2 video. Kemudian bulan Juni Mei 2019 itu cuma ada 1 video. Jadi kayak 1 bulan sekali. 1 bulan sekali sampai di bulan Juli itu kayaknya cuma ada 2 video kayak gitu-gitu. Itu kayak bikin video cuma sekedar untuk mau eksis, mau tampil dan ketika ada waktu.
Jadi belum ada pikiran planning bahwa gitu, planning ke depan kayak gimana iya, belum ada. Belum ada tujuan yang pasti gitu untuk YouTube ini gitu loh. Jadi cuma sekedar aja. That's why cuma ada 1 video 1 bulan, cuma ada 2 video 1 bulan. Jadi tahun 2019 itu sampai bulan Juli, setelah itu motor lewat guys. Jadi bulan Juli itu kebetulan pas waktu itu ada lagi kunjungi OIC Jakarta. Oh iya, Jakarta tuh ya. Iya, jadi langsung sekalian waktu itu yang mulai wawancara siapa itu? mewawancarai Mbak Yulia Riani. Hmm. Jadi dia itu merupakan salah satu top global Oriflame yang pada saat itu diriku berani-berani aja untuk mewawancarai dia gitu. Jadi awal-awalnya itu saya cuma modal nekat aja tuh. Ya itu modal nekat, padahal peralatan pada saat itu guys, kalau kalian mau tahu cuma HP aja sama cuma HP sama tripod kaki 3 yang biasa. Yang itu belinya cuma 20.000 kalau Jadi nggak nanti salah. teman-teman kalau ini kepoin deh videonya. Iya, itu. nanti kita taruh thumbnail videonya di thumbnailnya sini. situ ya. Oke, jadi teman-teman bisa Itu, nonton. Masih kacau. Noise-nya masih pokoknya masih ini banget. rusak Tapi sebenarnya pada waktu bulan Juli itu 2 video dari OIC Jakarta itu yang waktu itu dibikin, itu dia sebenarnya kualitas videonya tidak terlalu bagus, tapi isi dari videonya itu yang bermanfaat. Ya. Makanya orang kayak merasa bahwa sebentar ada kereta lewat guys. Makanan kita datang guys. Nah, jadi dari bulan Juli itu respon orang-orang sudah mulai bagus. Walaupun yang nonton masih sedikit. Jadi respon orang mulai bagus walaupun mereka memberikan komentar yang positif cuma 1-2, tapi itu benar-benar sungguh sangat menyemangati. Ya. Tapi pada akhirnya setelah bulan Juli itu stuck sampai November 2019 cuma ada 1 video sebagai penutup di tahun 2019. Oh, jadi awal-awal saya mau serius itu malah di tahun 2020 ya? 2000 ya, benar sekali sayang. Jadi 2019 terhenti di bulan November dan pas di tahun 2020 ketika corona mulai masuk ke Ambon. Ya. Dan pada saat itu bisnis Oriflame, jaringan aku khususnya ya, dia kayak aku merasa bahwa penghasilan mulai menurun, yang belanjanya sudah mulai sedikit. Terima kasih. Ya, yang belanjanya sudah mulai sedikit. Kemudian pokoknya udah mulai inilah, karena biasanya sebelumnya tuh kan biasanya ada kegiatan offline 1 bulan 1 kali. Tapi pas waktu corona itu tidak ada kegiatan, makanya langsung mulai berpikir tentang YouTube ini gitu loh. Karena pada saat itu ya sudah mulai adalah yang subscribernya udah mulai berapaan gitu ya. 600-an. Belum. 400-an ya? Iya, 400 Jadi kayaknya. pada saat itu 400-an ya? Iya, pada saat itu masih 400-an. Tapi apa yang membuat saya, wah ini nih, harus di YouTube ini? Iya, jadi yang bikin sebenarnya itu kayak titik di mana langsung pokoknya harus fokus nih, harus fokus ya kayak gitu. Gimana? Sayang serang kesini sayang. Kayak gimana? Jadi waktu kan dia mau ngeliat sayang. Jadi waktu itu nonton video dari youtuber pemula juga yang mulai bisa punya penghasilan dari YouTube, yang bisa pokoknya bisa kreativitasnya itu bisa dibayar lah gitu ceritanya. Nah akhirnya sebenarnya pada saat itu cuma merenung sendiri dan mulai mempertimbangkan sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menyampaikan kepada Pak suami. Jadi waktu itu kan Ona bilang kan ke sayang gitu kalau Ona aku mau coba untuk fokus di YouTube minimal 1 tahun kan? Iya. Jadi karena pada saat itu kan jalanin Oriflame sama sekarang mau memulai YouTube. Aku jadi berpikir bahwa kalau kejar dua-duanya kan ada ribet gitu kan. Harus fokus pada satu hal dulu untuk bisa tahu hasilnya kayak gimana. Itu juga satu pembelajaran teman-teman, bahwa nggak bisa itu salah satu pembelajaran kan, nggak bisa kita mau dapat dua-duanya satu kali. Kita harus fokus. Gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma ya beda-beda orang gitu kan. Karena mau hasil yang maksimal, baiknya lebih bagus fokus gitu kan.
ya sudah akhirnya dia sudah menyetujui untuk diriku fokus untuk YouTube gitu. Tapi belum langsung dibantu guys, masih sendiri. Jadi lanjut upload video itu di bulan April 2020. Jadi bulan April 2020 yang menjadi momentum. Tapi sudah fokus banget. Tapi kan awalnya memang saya kan di beauty nih. Iya. Nah, terus inspirasi dari mana gitu sayang? Sampai saya bisa bikin beauty and inspiration. Terus ada Pak Jajan. Terus ada apa? Yang satu lagi? Ya. Pokoknya sudah mulai bervariasi. Ya, sudah mulai bervariasi. Itu kayak gimana? Jadi inspirasinya tuh dari mana? Oke, jadi pas waktu tahun 2020 mulai start dari bulan April untuk mulai konsentrasi untuk produksi video YouTube gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan, jadi awalnya itu memang lebih apa ya? Awalnya itu hanya tentang beauty. Kayak tadi kan orang sudah bilang karena perlengkapan beauty banyak yang nganggur di rumah. Jadi ya sudah, skill makeupnya masih 0 tapi percaya dirinya 100 kayaknya gitu. Jadi walaupun belum tahu makeup tapi sudah mulai bikin video makeup. Jadi kayak bikin konten belajar makeup gitu loh. Ya, konten belajar makeup. Jadi aku belajar makeup tapi dibikin konten gitu kan. Nah sudah, akhirnya bulan April mulai upload video masih tentang beauty. Kemudian bulan Juli 2020 itu pertama kali bikin konten yang baru, yaitu Bastory Inspirasi. Bastory Inspirasi ya. Itu baru aku turun tangan. Ya, jadi pertama kali bikin konten baru Bastory Inspirasi itu di bulan Juli 2020. Di situ sebenarnya latar belakang alasan kenapa mau bikin konten Bastory Inspirasi itu juga karena punya teman yang dia dapat beasiswa ke Amerika kan, Cassandra. Nah gitu. Jadi akhirnya minta Cassandra untuk mau berbagi kepada orang-orang gitu, istilahnya yang nonton channel aku, supaya mereka juga bisa dapat manfaat dari ceritanya Cassandra. Itu dia alasannya kayak gitu kan. Jadi itu alasan sederhana aja. Alasan sederhana. Cuma mau supaya orang lain tuh bisa kayak Cassandra gitu loh. Cuma menunjukin bahwa Cassandra bisa, kita juga yang nonton juga pasti bisa. Iya. Karena memang kan gitu. di dalam mindset kita berdua ini dari awal-awal juga sebelum kita main YouTube juga kita udah risih nih dengan predikat Ambon sebagai provinsi yang termiskin gitu. Padahal kita punya orang Ambon banyak sebenarnya yang bisa menginspirasi kita. Jadi ternyata kayak kita tuh mau menampilkan orang-orang yang punya cerita-cerita inspirasi, dan ternyata semakin kesini Bastory Inspirasi semakin banyak respon yang baik-baik gitu kan. Jadi ya sudah, kita mulai fokus untuk tetap meneruskan ini. Lagi pula dia juga punya manfaat yang sangat besar untuk banyak orang gitu. Jadi istilahnya kita kita memfasilitasi orang-orang yang punya ini cerita inspirasi ini. Jadi kayak gitu. Jadi mulai dari bulan April 2020 mulai fokus itu bulan April itu mulai dengan 1 minggu 1 video. 1 minggu 1 video. Setelah itu mulai berani 1 minggu 2 video. Terus mulai berani lagi untuk 3 video dalam 1 minggu. Tapi 3 video dalam 1 minggu juga kadang-kadang ya gitulah, kita kerja sendiri, mengatur waktu sendiri. Jadi kita kadang-kadang ya 1 video jadi, 1 minggu 2 kali. Pembelajaran juga buat teman-teman sih, kalau dengan ide sekecil apapun yang ada di dalam pikiran, di dalam otak, bisa tuh langsung dieksekusi. Nah, jadi dari bulan April mulai fokus, September 2020 1000 subscriber. Jadi teman-teman, sini kita mau menceritakan bukan untuk cuman orang yang main YouTube pemula, yang punya planning untuk YouTube, tidak sih. Tetapi cerita ini juga buat teman-teman di luar sana yang bukan cuman hanya main YouTube, tetapi di semua bidang ya. Iya. Yang bisa fokus di semua bidang gitu. Bahwa kalau punya talenta, punya kemampuan di satu bidang,
tekunin aja. Iya, jadi sebenarnya itu kita tidak menunggu punya peralatan yang canggih baru dimulai, tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dari HP gitu-gitu. Pokoknya semuanya dimulai dengan hal yang sederhana, cuma dengan modal percaya diri, guys. Pertanyaan yang sering saya tanyakan buat tamu-tamu di Bastori Inspirasi. Yerni Theophila 5 tahun ke depan kayak gimana? YouTube channelnya. Oh, jadi kalau 5 tahun ke depan, kalau Tuhan sayang ya, Tuhan pasti sayang lah. Ya kalau semesta mendukung, channel ini akan punya apa ya? Punya jaringan yang lebih luas, bukan cuma di Maluku, tapi sudah ke Indonesia. Amin. Atau bahkan ke internasional. Walau alam, kita hanya mendoakan yang terbaik, yang pastinya bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang gitu. Terus satu hal juga, satu catatan juga teman-teman, kita buat hal-hal yang positif kayak gini, misalnya kayak Yerni dengan buat YouTube, wah itu saya sebagai saksi sih, ini sebagai saksi. Mama dan papa itu begitu bangganya buat saya gitu. Iya, jadi dia jadi saksi. benar. Mama dan papa itu salah satu saya punya subscriber yang selalu setia. Iya, setia dan mendukung. Dan selalu menunggu video-video. menunggu video-video baru ya. Misalnya 1 minggu nggak upload gitu, papa bilang, belum ada video baru. Benar-benar terjun ke YouTube ini juga semuanya atas izin dari suami, dari mama papa. Makanya semua tuh mereka itu adalah support system number 1 untuk kemajuan channel ini. Sekarang mungkin baru 1000 subscribers, tapi mungkin bagi sebagian orang 1000 subscribers itu masih sedikit, tapi itu tuh merupakan satu pencapaian yang tidak mudah sebenarnya ya. Kalau menurut kita berdua gitu kan, butuh perjuangan juga, melawan diri sendiri. Kalau rasa malas, kalau mulai rasa tidak ada ide, itu sudah mulai down. Terus, tapi kita harus mencoba untuk berkreasi. Terus yang dari belakang yang baru aja kita lalui ini kan ada cobaan lagi. Iya, jadi pas bulan September 1000 subscribers justru kita ketemu kendalanya masuk bulan Oktober tanggal 1 kita terima berita yang kurang enak ya, yang mengharuskan terhenti. Selama bulan Oktober ini benar-benar kayak istirahat, benar-benar jarang sekali, kayaknya cuma 3 video di bulan Oktober ini, itu pun cuma video yang sekedarnya aja, karena memang kita ketemu kendala yang luar biasa di bulan Oktober ini, banyak pikiran yang tersita untuk hal itu. Makanya ya kita juga minta maaf karena di bulan Oktober ini tidak ada video yang bagaimana gitu ya. Tapi memang konsistensi itu perlu teman-teman. Konsistensi itu perlu. Tapi itu sekarang kita sudah, puji Tuhan, kita sudah bisa kembali lagi sayangnya. Kita sekarang bangkit lagi dan nanti kita pasti akan bikin video-video perkembangan channel YouTube ini ke depannya. Terus mungkin ada part-part selanjutnya, karena setelah ini kita pasti akan dimonetisasi juga. Dan pasti teman-teman pengen tahu juga informasi kayak gitu kan. Jadi kita pasti akan berbagi. Jadi kayak gitu ceritanya teman-teman. Nah sekarang makanan kita udah dateng, jadi kita bakal lanjut makan-makan perayaan 1000 subscribers. Oke, jadi untuk video kali ini kita tutup dulu sayangnya. Sip. Selamat ya partner in life, my forever partner. Jadi buat teman-teman yang sementara berjuang untuk YouTube, semangat. Terima kasih udah nonton video ini, dan kita lanjut di video makan-makan.